Halo, halo. Kita berjumpa kembali di podcast Postcards from Germany episode 5. Episode ini didedikasikan untuk seorang guru hebat bernama Fred Walbrecht. Beliau adalah pengajar di kelas B12 Goethe-Institut Mannheim tahun 2013. Well, tanpa berpanjang kali lebar, langsung check it out. Bentar. Klik subscribe dulu dong, like-nya juga ya. Danke. Kalian pasti masih ingat kan hari pertama di sekolah, entah itu pada saat kuliah, SMA, SMP, atau SD. Ada debar semangat karena tidak sabar bertemu dengan teman baru dan suasana baru. Tapi terselip juga rasa khawatir tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Begitu pula yang kurasakan pada hari pertama di kelas B12 Sprachkurs Goethe-Institut Mannheim. Bahkan jauh sebelum pagi, aku telah terbangun karena kepalaku sibuk memikirkan hal-hal yang mungkin dihadapi pada hari pertama di kelas. Overthinking. Bolak-balik di atas tempat tidur sambil berusaha untuk mengusir pikiran-pikiran yang membebani, tapi mata benar-benar tak dapat diajak kerjasama. Ngantuk hilang entah kemana. Momen yang ditunggu itu pun tiba. Aku telah berada sejam lebih awal sebelum pelajaran dimulai karena penasaran melihat ruang kelas dan berjumpa dengan kawan-kawan baru. Sebagai orang pertama yang hadir mengisi ruang kelas, aku bebas memilih tempat duduk. Setelah berputar-putar mengamati seisi ruangan, akhirnya tas kuletakkan di atas meja dan duduk di sebuah kursi yang terletak tepat di samping sebuah jendela besar dengan pemandangan jalanan dan jejeran pohon. Seiring waktu berjalan, satu persatu wajah-wajah asing namun menampakkan kesan bersahabat pun hadir. Pelan-pelan, atmosfer kelas yang awalnya sunyi dan dingin berganti menjadi ramai seiring kehadiran orang-orang. Kami saling menyapa dan memperkenalkan diri sehingga terdengar riuh. Tepat pukul 8 pagi, obrolan basa-basi terhenti oleh suara dari pintu yang dibuka dari luar. Seorang pria berkacamata berjalan memasuki ruang kelas dengan santai sambil menyapa kami. Guten Morgen, ihr Lieben. Serentak kami membalas sapaannya. Pembawaannya benar-benar menyenangkan. Pelajaran belum dimulai, tapi perhatian kami telah tertawan olehnya. Ia meletakkan tas hitam gendut berisi kertas dan buku-buku di atas meja, lalu berjalan ke arah kami sambil menatap satu persatu wajah-wajah manusia baru yang ada di hadapannya. Karakter tenang dengan senyum ramah yang tak pernah lepas dari wajahnya membuat kami nyaman dan betah berada di dalam kelas. Beliau mengenakan kemeja kotak-kotak dipasangkan dengan celana jeans biru dan sebuah tas pinggang hitam. Fashionable dan keren. Hari-hari berlalu, antusiasme mengikuti pelajaran tak luntur sedikit pun. Semangat tetap sama sejak hari pertama ikut di kelasnya. Aku mengidolakan beliau. Ada banyak alasan kenapa tak mau melewatkan pelajarannya. Sosoknya yang bersahaja dengan tampilan menarik dan karakter ramah, cara penyampaian materi yang santai, mudah dipahami tapi tidak membuat kelas lose control dan amburadul, semua tetap berjalan pada koridornya. Aku menemukan banyak hal yang menginspirasi khususnya dalam pengelolaan kelas dan meramu pembelajaran. Aku ingin seperti beliau. Guru yang dirindukan dan hadirnya mengesankan. Cie. Di balik semua hal yang mengesankan itu, ada satu yang membuatku penasaran dan berandai-andai. Seandainya bisa diterapkan di Indonesia. Apa itu? Aku berharap guru-guru di Indonesia, khususnya di sekolah negeri, juga diberi kebebasan untuk lebih berekspresi dalam berpakaian, tentunya dengan tetap memperhatikan norma dan kepatutan. Aku yakin hal ini akan membawa dampak pada atmosfer kelas dan penerimaan siswa terhadap guru dan materi yang lebih baik.
Semoga aturan berpakaian untuk guru ASN dan non-ASN di sekolah negeri bisa lebih longgar dan fleksibel, tidak hanya mengenakan pakaian dinas saja. Selama di Jerman, aku melihat banyak guru yang tampil secara fashionable dan menarik, juga memiliki atmosfer kelas yang lebih baik. Mereka terlihat lebih percaya diri dan atraktif di kelas. Oh iya, ada satu hal lagi yang sangat berkesan dari sosok guru ini. Beliau ternyata seorang pengagum batik. Sengaja aku bawa banyak kemeja batik dari Indonesia, selain untuk promosi batik juga cukup nyaman digunakan di musim semi waktu itu. Setiap hari aku mengenakan motif batik yang berbeda. Karena batik inilah, akhirnya beliau sering mengajakku berdiskusi tentang batik dan Indonesia. Tentu, aku juga dengan senang hati menjelaskan motif-motif batik khususnya dari daerah asalku yaitu Sulawesi, karena yang beliau sering dengar hanya tentang batik Jawa. Beliau sangat terkesan dengan kado batik dari pemberian seorang temannya di Solo. Bahkan, beberapa kali beliau memakainya di kelas ketika mengajar. Aku juga cukup tersanjung dengan pujian beliau dengan batik-batik yang aku kenakan. Nah, ngomong-ngomong soal pujian, ini juga sebuah hal menarik yang aku dapatkan dari pengalaman mengajarnya. Beliau terbiasa memberikan pujian pada siswanya, entah itu karena pakaiannya yang bagus, datang tepat waktu, hasil pekerjaan yang baik, dan komplimen lainnya. Pujian akan membangun rasa percaya diri siswa. Olehnya, menurutku ini juga sebuah kebiasaan baik yang dapat diadaptasi oleh guru di Indonesia. Sebulan bersama beliau, mengikuti pelajarannya setiap hari tanpa pernah sekalipun aku bolos. Aku ingin memanfaatkan waktu yang singkat ini sebaik mungkin. Belajar lebih banyak dari beliau juga meninggalkan kesan yang baik di matanya tentang orang Indonesia. Hari perpisahan pun tiba. Aku harus kembali ke Indonesia karena kursus bahasa yang kuikuti ini hanya berlangsung dalam sebulan. Pada hari terakhir di kelas, kami menutup kebersamaan dengan sebuah seremoni kecil dan tentunya foto bersama. Beliau pun pamit seiring jam mengajarnya yang telah selesai. Beliau keluar kelas dengan sedikit terburu-buru. Aku mengejarnya dan berhasil mencegatnya di koridor tak jauh dari tangga. Setelah basa-basi, tanganku menyerahkan sebuah bungkusan sederhana, sebuah kado perpisahan yang dibungkus ala kadarnya. Lalu beliau mengajakku duduk di kursi tak jauh dari tempat itu. Bungkusan itu dibuka dan senyumnya merekah melihat isi kado sederhana itu. Batik Donggala berwarna krem kuhadiahkan padanya. Melebar matanya karena ekspresi senang, aku pun ikut senang melihatnya. Hari itu ditutup dengan sebuah janji. Beliau ingin mentraktir makan siang di Cafe Tongpa tak jauh dari WG tempat tinggalku. Kini bertahun-tahun telah berlalu sejak kebersamaan di kelas, aku sebagai siswa dan beliau guru kami. Kenangan tentangnya tetap melekat dan menghangatkan hati ketika melihat foto bersama pada hari terakhir di kelas waktu itu. Fred Walbrecht, akrab disapa Fred. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang Anda berikan, jiwa baik dan keteladanan. Dimanapun berada saat ini, aku berharap Anda tetap sehat, panjang umur, dan terus menginspirasi dalam ruang-ruang kelas. Terima kasih juga buat kamu yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode podcast from Germany episode berikutnya. Ciao ciao.